Puji Tuhan, selamat pagi Opa Oma yang diberkati Tuhan. Sudah cukup lama ya kita tidak berjumpa dalam ibadah seperti yang sering kita adakan di rumah Tuhan, di gereja. Tapi kali ini saya diberikan kepercayaan oleh pengurus Usinda untuk melayani ibadah pada pagi hari ini, ibadah pelayanan Usinda. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya walaupun kita hanya di rumah saja, walaupun kita hanya lewat ibadah secara online saja, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak dapat dihalangi oleh jarak dan tempat. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang hadir di setiap waktu, di mana saja Dia ada. Apalagi bersama dengan saya dan saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, oma, opa yang sangat Tuhan berkati. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Usinda Tuhan. Ini kami mau siapkan hati kami untuk mau beribadah, bersekutu dengan Engkau. Ini kami Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tapi kami mau bersatu hati di dalam doa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, sama-sama kita akan menyembah Tuhan, sama-sama kita akan meninggikan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Opa Oma yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa setiap kita, walaupun dalam usia yang sudah lanjut, kita adalah orang-orang tua yang sangat spesial di mata Tuhan. Dan hidup kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Setiap kita tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Setiap kita tidak akan pernah lepas dari kasih sayangnya Tuhan. Makanya Oma Opa yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan
setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kembali lagi kami para Usinda, kami boleh dapat sama-sama mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami yang mau beribadah. Biarlah kami dikuasai, dipenuhi oleh kuasa firman, kuasa pujian, dan kuasa Roh Kudus, agar setiap apapun yang kami akan lakukan pada pagi hari ini, baik di dalam pujian kami, bahkan sebentar firman Tuhan yang akan diberitakan, kami semua mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap oma-opa, tante-tante, om-om yang ada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian yang luar biasa, yang girang-girang ya. Oma-opa tetap semangat ya, walaupun kita berada di kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi saya sebagai pelayan Tuhan, bahkan kita semua percaya bahwa keadaan ini tidak akan pernah membuat kita itu meninggalkan Tuhan. Justru kita akan lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih lagi untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Karena sebagai orang tua, sebagai oma, opa, tante, om, sebagai oma, opa, dan tante, om yang diberkati Tuhan, kita semua memiliki Yesus yang luar biasa. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira.
bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur? Saudara harus amenkan firman Tuhan. Nah, saudara benar, kalau kita bersyukur, kalau kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, kita harus percaya bahwa itu akan menyegarkan setiap jiwa kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa hati yang gembira adalah obat. Walaupun keadaan menakutkan di sekeliling kita, bahkan yang dialami oleh bangsa kita, bukan hanya bangsa kita, seluruh negara mengalami hal yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Tapi firman Tuhan menjamin setiap kehidupan kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita memiliki sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Benar Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau, walaupun hanya singkat Tuhan waktu yang diberikan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sebentar ya. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat 1-4.
kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kalau Bapak Ibu sering membaca firman Tuhan ini sangat-sangat sudah tidak asing lagi di pendengaran kita, sudah tidak asing lagi, karena firman Tuhan ini sering dan banyak kali disampaikan di wadah usinda atau di wadah lansia. Ada dibilang lansia, ada yang dibilang manula, ada yang dibilang usinda, ada yang usia senja, apalagi ya, banyak banyak istilah-istilah untuk wadah yang orang-orang tua yang umurnya sudah di atas 50 tahun ya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Nah, Bapak Ibu di rumah, mari buka Alkitab kita. Maaf saya sedikit mengatur ya letak kamera, karena tadi agak tergoyang karena saya punya piaraan di rumah. Kalau Bapak Ibu yang opa oma punya piaraan seperti gogok, saya punya. Jadi tadi sempat terganggu karena dia menyenggol tripod yang saya taruh kamera. Nah, saya akan baca buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengikutinya dari rumah, mengikuti saja ya dari rumah sambil membaca juga firman Tuhan ini. Firman Tuhan seperti ini bunyinya. Saya langsung ke ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita amenkan bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kita mengamenkan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terlaksana bagi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan itu akan tergenapi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu, opa oma yang diberkati Tuhan, saya sangat bersyukur ya, saya sangat bangga, sangat berterima kasih karena kita itu memiliki Allah yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Kita memiliki Allah yang betul-betul memperhatikan setiap kehidupan kita. Siapa saya dan saudara? Kita itu tidak ada apa-apanya, saudara. Kita itu ada ini semua karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, atau bukan karena kita saya sudah umur begini, saya masih bisa begini, masih bisa menikmati ini, bahkan anak-anak saya sudah berhasil, sudah sukses. Semua itu bukan menjadi kebanggaan, saudara. Memang secara manusia itu kebanggaan sebagai orang tua, tetapi itu tidak dapat dikatakan bahwa itu sesuatu yang
akan membanggakan kita, akan membuat kita itu memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi yang kita syukuri karena kita ada di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, dan hidup kita terpelihara di dalam Tuhan. Apalagi firman Tuhan katakan bahwa sampai masa tuamu, aku, ini huruf besar berarti Yesus. Aku tetap Dia. Jadi kata-kata ini menegaskan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu pasti digenapi dalam waktu dan perkenanan Tuhan. Saudara, setiap tahun berganti kita akan semakin tua. Jangankan opo oma, saya mau katakan opo oma masih ada sampai hari ini. Ini betul-betul karena Tuhan. Amin. Ini betul-betul karena campur tangan Tuhan. Amin. Saya yakin semua kita mengamenkan bahwa kalau kita masih boleh ada, kita masih boleh hidup, kita masih boleh bergerak, kita masih boleh bernafas, ini semua benar-benar karena kemurahan Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini, Bapak Ibu ya. Semua yang ada di dalam dunia ini, semua akan berlalu. Semua itu akan kita tinggalkan. Tidak akan sampai kita akan bawa, saudara, apapun kemewahan, apapun kekayaan, apapun harta, seberapa banyak harta yang kita miliki, kita harus percaya bahwa kita hanya boleh hidup karena firman. Kita hidup karena perkataan firman. Kita hidup karena perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Mungkin ada ketakutan, bukan? Mungkin ada kekhawatiran dalam hidup kita, apalagi sebagai orang tua. Khawatir kalau anak-anak meninggalkan kita, anak-anak pergi, anak-anak istilahnya anak-anak acuh dengan kita. Mungkin kita akan merasa sedih, merasa sakit hati. Tapi kita harus tetap percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi sebagaimana Dia berfirman bahwa Dia akan tetap Dia, Tuhan akan tetap Tuhan, Yesus akan tetap Yesus. Dia adalah Allah yang setia, saudara. Dia adalah Allah yang luar biasa. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap tahun berganti kita akan semakin tua. Saya nggak sadar bahwa ternyata saya ini sudah tua. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ini sudah kepala 4, sudah mau 43 tahun. Tapi ada yang bilang begini, ada yang bilang katanya umur saya itu masih di bawah 30. Saya bersyukur karena berarti wajah kita itu terlihat berbeda ya. Wajah kita itu terlihat masih muda. Karena apa? Ada firman Tuhan. Amin. Karena ada Yesus. Jadi oma opa, saya mau katakan bahwa usia kita boleh tua, tetapi semangat kita di dalam Tuhan semakin meluap. Amin. Semakin bergairah kita di dalam Tuhan. Semakin semangat kita dalam Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak diizinkan ya. Saya juga sedih karena banyak yang pingin ke rumah Tuhan, ke gereja, tapi nggak boleh. Karena kita juga harus taat, kita harus patuh kepada pemerintah. Karena ada batas usia di mana kita harus benar-benar mengikuti prosedur atau protokol kesehatan yang betul-betul batas usia 60 ke atas itu tidak diperkenankan untuk ada ke gereja. Bahkan anak-anak di bawah 12 tahun juga tidak diizinin. Nah, ini karena apa? Yang terjadi di hari-hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu,
Kita aminkan firman Tuhan bahwa sampai masa tua Yesus tetap menggendong kita, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Haleluya. Saya percaya setiap kita memiliki kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang menghidupkan, yang memampukan saya dan saudara untuk masih tetap kuat, untuk masih tetap bertahan, untuk masih tetap setia walaupun kita hanya beribadah secara online saja. Nah, tadi saya katakan bahwa tahun berganti, kita usia makin bertambah. Sejujurnya mungkin secara manusia mungkin kita tidak suka. Karena kita hidup pada zaman yang luar biasa ya, modernnya, canggihnya, sehingga ada banyak hal yang mungkin kita pingin tahu, tapi karena batas usia kita jadi terbatas dalam segala hal ya, membuat apa yang kita bisa lakukan itu terbatas. Bahkan kekuatan kita tidak seperti waktu kita masih berumur di bawah 20, bahkan masih di bawah 40 saja kita masih bisa katakan kita masih dapat melakukan hal-hal yang boleh dikatakan luar biasa. Tapi di usia-usia seperti yang ada sekarang, mungkin kita sering sakit ya, itu wajar ya, usia kita yang semakin tua. Firman Tuhan katakan bahwa tubuh jasmani kita semakin merosot ya, tetapi manusia batinia kita semakin melimpah dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan saya. Tuhan mengasihi opa oma. Tuhan mengasihi tante om. Tuhan mengasihi kita semua. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Bahkan sampai putih rambutmu. Rata-rata pasti opa oma sudah, mau bilang putih juga, bahkan di kepala sudah tidak ada satupun hitam ya, barangkali ya. Ada yang memang udah benar-benar putih banget, sudah tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi masih ada yang campur-campur ya, ada hitam, ada putih. Jadi kita bersyukur, karena walaupun kita sudah rambut putih, kata firman Tuhan bahwa Dia tetap menggendong. Dia tetap menggendong. Jadi, dan ini dia melakukannya, dan dia, kata firman Tuhan, dan Tuhan mau menanggung orang-orang tua. Dia mau menanggung orang-orang tua, kata firman Tuhan. Dan dia akan dia mau memikul kita dan akan menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa walaupun usia kita semakin tua, mungkin tenaga kita sudah tidak ada, mungkin tenaga kita sudah benar-benar merosot ya, kekuatan kita benar-benar sudah merosot, tapi kita bersyukur kita masih ada sampai hari ini. Saudara, opa oma yang diberkati Tuhan, mungkin kita merasa sedih karena mungkin ada hal-hal yang membuat kita sedih, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang sangat peduli dengan setiap pergumulan kita. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oma yang diberkati Tuhan, jangan takut. Ya, jangan takut. Tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah buat, sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita masih boleh ada sampai hari ini. Tuhan baik. Saya sudah lama tidak melihat opo oma, sudah lama sekali, bahkan tidak tahu kapan bisa ketemu lagi opo oma, karena biasanya kan ketemu di gereja ibadah usinda, ketemu di gereja ibadah raya, ibadah minggu. Tapi hari-hari ini kita tidak jumpa. Tapi saya percaya Tuhan pertemukan kita di dalam doa-doa kita. Amin. Saya yakin itu ya. Oma opa mendoakan Norma, Norma juga mendoakan oma opa, bapak ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Kita ternyata walaupun secara mata pandangan kita tidak bertatap, kita tidak berjumpa, tetapi kita ada satu di dalam doa kita kepada Tuhan. Berdoa yang ada di dalam hati saya untuk wadah usia ini, saya cuma bilang, Tuhan, kalau boleh pelihara opo oma di dalam kasih Tuhan. Buatlah mereka damai sejahtera. Buatlah mereka tenang di hari tua mereka. Dan buatlah mereka semakin bersinar. Semakin bersinar, semakin bertumbuh kerohanian. Walaupun hanya diam di rumah saja. Tetapi percaya bahwa kita selalu memiliki firman. Firman yang menghidupkan. Dan roh kita dibangkitkan, digairahkan lagi. Diberikan kekuatan yang luar biasa. Makanya opo oma pesan saya terus berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersukacita, tetap semangat, dan tetap yakin bahwa masa depan kita sebagai orang tua, opa oma itu ada di tangan Tuhan. Jadi mau apapun yang sementara terjadi di hari-hari ini, kita tidak usah takut. Kita tidak usah khawatir, karena kita memiliki Tuhan. Kita memiliki firman Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk dapat berdiri teguh, untuk dapat tetap bertahan. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak mengambil ayat-ayat yang banyak ya, opa oma bapak ibu, karena saya cuma cukup menyampaikan bahwa setiap kita orang-orang yang sudah lanjut usia itu, kita itu spesial di mata Tuhan. Kita itu sangat berharga di mata Tuhan, dan kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Bayangkan, renungkan firman Tuhan bahwa dikatakan bahwa sampai masa tuamu loh, sampai masa tua kita, Yesus tetap Yesus, Tuhan tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, dia tetap menggendong kita. Luar biasa. Siapa yang tidak ingin digendong Tuhan? Siapa yang tidak mau digendong Tuhan? Semua pingin digendong oleh Tuhan. Amin. Semua pingin digendong oleh Allah. Amin. Saya percaya semua kita, saya pun saudara, selalu ingin digendong oleh Tuhan. Jadi jangan pernah melepaskan diri dari kasih karunia Tuhan, opa oma ya. Jangan pernah kecewa, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan selalu menolong, yang akan selalu menyertai, dan yang akan selalu memberkati setiap kita. Walaupun hanya di rumah saja, kita tetap bersukacita. Kita memiliki pengharapan bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mengecewakan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Satu hal yang kita harus tahu, serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang ambil alih penuh setiap kehidupan kita. Kesusahan kita letakkan di kaki Tuhan.
masalah kita letakkan di kaki Tuhan. Minta Roh Kudus mengurapi, menguasai setiap kehidupan kita, supaya kita dapat mampu berdiri tegak walaupun di tengah badai. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita akan nyanyikan sampai masa tuamu. Hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang akan lebih lagi memeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang tua yang ada di GPD Kopo Permai. Berkati Tuhan dengan kekuatan para usinda, Bapak Ibu, Opa Oma. Berkati dengan kekuatan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan panjang umur dan lanjut usia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat pujian yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.